Salam rekan-rekan Modernis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai babak lanjutan perseteruan antara Hotman Paris dan juga Rasman Arif Nasution, buntut dari kericuan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ya, akibat dari laporan ataupun peradilan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris terhadap Rasman Arif Nasution. Yang terbaru adalah Pengadilan Tinggi Ambon dan juga Pengadilan Tinggi Banten, ya, membukukan berita acara sumpah Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo, ya. Kita dengarkan konferensi persnya. Dengan dibekukannya berita acara sumpah advokat atas nama saudara Rasman Arif Nasution dan saudara M. Firdaus Oiwobo, salah ketik sepertinya. Oiwobo, ya, ini salah ketik ini saja di dokumennya ada. Oiwobo. Yang benar adalah Oiwobo. Maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan praktek sebagai avokat di pengadilan. Selanjutnya, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut agar dipedomani seluruh pengadilan di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Terakhir, pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan kepada hakim atau ketua majelis di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam memimpin sidang untuk teguh dan konsisten, berpedoman dan berpegang pada hukum acara dan pedoman teknis judisial, tidak goyah dan selalu tegar terhadap ancaman dan intimidasi dari siapapun, dan mengoptimalkan dan mengevaluasi dengan. Jadi seperti itu, ya, dari media centernya Mahkamah Agung Republik Indonesia juga sudah memberikan semacam konferensi pers bahwa Firdaus Oiwobo dan juga Rasman Arif Nasution dibukukan, ya, berita acara sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi, dan ini mengakibatkan mereka tidak dapat beracara, kurang lebih seperti itu. Artinya dibukukan, ya, bukan berarti dicabut, ya, dibukukan. Kemudian menanggapi hal itu, maka Rasman kemudian memberikan semacam klarifikasi ataupun pembelaan, ya. Kita dengarkan. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 KPTW garis sambung U bulan 2 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arif SH tanggal 2 November 2015 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang A. Bahwa advokat adalah profesi yang memiliki tugas mulia dalam menegakkan keadilan dan wajib mematuhi perundangan-perundangan yang berlaku serta kode etik advokat. Ya, saya pasti hargai, saya pasti turuti. B. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang telah diangkat dapat dikenai tindakan pemberhentian sementara atau dicabut haknya untuk menjalankan profesi oleh organisasi advokat. Jelas, ya? Pertanyaannya, terhadap organisasi advokat KAI saya tidak pernah diberhentikan. Yang ada saya mengundurkan diri 1 hari sebelum mereka memberhentikan saya. Ada saudara Rahmat? Benar kan, Mak? Benar. Dan itu ada di jejak digital. Jadi ini keliru nih, menimbang ini. Ya mohon maaf, saya tidak menyalahkan, tapi mungkin dikoreksi. Terburu-buru. Apa sih yang ada? Dendam ke Rasman. Saya ini cuma warga negara biasa kok. C. Bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 81 tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Saudara Rasman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia
dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat. Saya tidak pernah diberhentikan oleh DPPKI yang karena saya mengundurkan diri. Dibuktikan saya masuk di organisasi Radi Bersatu dan terbit KTA-nya. Kemudian bahwa dengan adanya pemberhentian tersebut, advokat yang bersangkutan kehilangan haknya untuk menjalankan profesi advokat sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 tentang Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Oke. Saudara-saudara, saya katanya diberhentikan oleh DPP KAI. Dan sekarang dicabut berita acara sumpah saya. Nah, sekarang saya bacakan berita acara sumpah saya. Inilah kalau Cirebon mengambil keputusan supaya dikoreksi. Ini nggak perlu PT UN urusan ini. Berita acara pengambilan sumpah Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 2 November 2015, saya Sutoyo SHM Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon yang disaksikan oleh Osmar Simanjuntak SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon. 2. Imade Suparta SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon telah mengambil sumpah sebagai advokat sesuai pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat junto surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2007 tentang penunjuk pengambilan sumpah menurut agama yang dianut. Nama Rasman SH, agama Islam. Ini poinnya ya. Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 15 /DPD /HPI Proma /9 Romawi /2015 tanggal 30 September 2015 telah diangkat menjadi advokat dengan lapas sumpah sebagai berikut. Saya tidak diajukan oleh KAI. Ya. Saya tidak diajukan oleh KAI. Saya diajukan oleh DPD HPI. Itulah yang mereka melaporkan saya. Katanya saya memalsukan surat dan ijazah. Dan DPP KAI, Pak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang saya hormat, para Hakim Agung, ya, saya itu disumpah lewat HPI dan sudah diperiksa ketuanya Pak Antoni Hatane dan sudah di SP3 kasus. Ya. Kok KAI pula jadi rujukan? Berikutnya, kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari 2025 ada katanya di sana terjadi kerusuhan yang dalam bahasa kami ada sedikit keributan menjadi dasar untuk saya dibekukan bas saya. Apa yang aneh? Pengajuan DPP KAI 2022. Perbuatan saya di Pengadilan Negeri di sana 2025. Masa rujukannya 2022? Perbuatan pidananya 2025. 3 tahun. Harusnya yang memeriksa saya, yang mengetik saya, yang memanggil saya, yang memeriksa saya adalah DPN Radi Bersatu. Kok sengkarut? Jelas ya? Tolong dikoreksi, Pak, supaya tidak tambah malu kita. Yang terakhir, di dalam rilis Mahkamah Agung Republik Indonesia dikatakan bahwa saya melakukan contempt of court. Nih, contempt of court. Pertanyaan saya, ketika saya mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, saya bukan pengacara. Saya adalah terdakwa yang memberi kuasa kepada 33 orang advokat. Kalau ada di sana kegaduhan, kenapa ditimpakan ke saya? Saya bukan pengacara, tidak ada hubungannya dengan bas saya. Jadi kalau dikatakan saya melanggar sumpah profit, jadi seperti itu ya. Bagaimana kemudian Bang Rasman Arief Nasution ini melakukan semacam klarifikasi bahwa Pengadilan Tinggi Ambon ya nampaknya salah dalam menguraikan pertimbangan daripada pembekuan basnya, karena Bang Rasman Arief Nasution itu
tidak dipecat oleh KAI, tapi mengundurkan diri sebelum adanya tindakan ya dari KAI. Kemudian BAS yang pada tahun 2015 itu dasarnya adalah dari DPD HAPI katanya tadi ya. Dan kekeliruan ini juga menyorot juga misalnya soal rilis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung soal contempt of court katanya, karena pada waktu kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu dia tidak berprofesi ataupun tidak sebagai seorang advokat ya, tapi sudah memberikan kuasanya kepada sejumlah tim kuasa hukumnya karena posisi dia di sana adalah sebagai terdakwa. Kurang lebih seperti itu istilahnya klarifikasi ataupun pembelaan yang diajukan oleh Bung Resman Arief Nasution. Kemudian kita akan saksikan video berikutnya ya. Pertanyaannya adalah kenapa kami menerima beliau ya, jadi itu kan mandatnya ya mandat pengangkatan ketua DPD Kalimantan ya itu semua di sini ada selantikan ya jadi saya mau bicara sedikit ya, jadi mau mati kenapa saya menawarkan beliau bergabung di Fradi BP. Saya pagi-pagi hari Senin itu, saya tahu dapat kiriman di grup saya. Jadi saat ini anggota kita karena kebaikan yang Maha Kuasa sekitar 1.100 yang se-Indonesia. Dan ini tim kami dari di BPI mana angkatan 23 ya, ini semuanya. Jadi apa itu? Saya dapat video Pak. Video itu beliau dipecat dengan ditelepon dari organisasi yang lama. Ya. Saya mohon maaf, saya wali dari video itu, saya bukan sok-sokan ya, tapi saya merasa, saya pribadi ya, saya mohon maaf, saya tidak ingin menyerang organisasi manapun, tapi itu pribadi saya. Saya melihat lawyer itu kan hidupnya itu kan sidang, litigasi. Seperti ikan itu habitatnya air. Ketika seseorang tiba-tiba kaget dari minggu, bahkan tidak ada sidang etik waktu itu ya, langsung dinyatakan dicabut dan dilarang menggunakan segala atribut. Saya tadi mikir, Pak Firdaus ini punya keluarga, punya pengurus, punya staf, punya tim. Beliau dihentikan sidangnya, itu kan mematikan dapur menurut saya. Simpel saya simpel, saya bisa tolong gitu. Saya sebagai ketua umum, saya bisa melakukan PA. Saya semua saya ke Bapak langsung ya. Saya DC, saya ngomong terus lagi ya. Kamu ini jabut mau nggak? Saya banyak kata yang kamu gabung sama saya. Saya simpel, supaya apa? Supaya ini bisa bersaing lagi. Tapi saya ngomong sama dia, harus lebih baik. Ya, semua yang masa lalu itu namanya semua manusia ada gading yang tak lepas. Saya bukan manusia yang sempurna juga, ya. Beliau juga bukan manusia yang sempurna. Oke ya, kemarin sudah ada hukuman yang cukup keras. Ya, sudah dihukum yang cukup keras. Dan hukumannya juga tidak cuma melalui organisasi, tapi di sosialnya juga udah mengalami. Saya merasa ini juga mengalami sanksi sosial juga. Ya, jadi seperti itu ya, pemecatan terhadap Firdaus Oy Wobo ini, kemudian dari keanggotaan Fradi yang sebelumnya, lalu kemudian akhirnya masuk kepada Fradi WPI ya, dan ini menjadi salah satu istilahnya bentuk daripada langkah perjuangan daripada Bung Firdaus Oy Wobo ini ya, dalam mempertahankan haknya seperti itu. Nah, lalu kemudian kita akan saksikan video berikutnya. Saya tidak tahu kenapa aku tiba-tiba ada di meja, kaki gua di meja. Saya tidak tahu. Bayangkan kalau pengacaramu seperti kualitas kayak gitu membela perkaramu, ya. Bayangkan betapa hancurnya nasib kasusmu kalau pengacaramu kualitasnya kayak gitu. Saya tidak tahu kenapa aku tiba-tiba naik di meja. Aduh, memalukan. Bagaimana bisa kau punya Lamborghini seperti Hotman Paris dengan aspek yang cantik? Nggak mungkin lah. Nasibmu sebentar lagi akan lebih parah, ya. Klien-klienmu akan menjauh, ya. Nanti akan Hotman yang menangani klien-klien para konglomerat. Tinggallah kau menonton dengan iri dari samping, oke? Saya tidak tahu kenapa aku duduk di meja. Jasad lo.
Memalukan kau, memalukan. Anak SD pun semua ketawa. Ratusan juta penduduk Indonesia menciduk kau, menciduk. Malu, ya. Lihat nasibmu, bahkan makin parah. Oke? Rasman tampak sekali istilahnya mengolok-olok ya, Firdaus Wibowo ini begitu ya. Video Tidak tahu. Ketua Mahkamah Agung dan Bapak Kepala Kejaksaan Agung, mohon maaf sekali lagi atas kegaduhan ini. Saya tidak bermaksud untuk sengaja naik ke meja, karena itu sifatnya untuk memprotek klien saya. Saya juga minta maaf kepada Bapak Kapolri, ya, semuanya saya minta maaf atas kekhilafan dan kekeliruan ini. Saya juga minta maaf kepada organisasi advokat saya, Advokat Kongres Advokat Indonesia. Saya minta maaf kepada Presiden KAI, Ibu Jamelia Lubis, ya, Ibu Siti Jamilah Lubis, sarjana hukum. Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik. Ini bentuk daripada perjuangan saya untuk membela hak klien. Mohon maaf semuanya kepada Pak Presiden dan kepada Pak Yusril, Menko Polhukam, Menkumham ya, Menkumham ya, atau apa ya, Menko Polhukam kalau nggak salah Pak Yusril. Saya minta khususnya kepada Pak Yusril, saya minta maaf juga. Ya, semoga mudah-mudahan rumatan saya terima kasih. Nah, terus untuk selanjutnya apa? ya seperti itu permintaan maaf dari Firdaus ya, akibat daripada kericuan yang terjadi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kemudian kita saksikan kembali ya bagaimana komentar dari Hotman ya. Maaf sekali lagi ya. Ya, tapi nanti tanggal 20 kita lihat apakah dia masih ngotot untuk sidang terbuka, apakah dia akan marah-marah lagi. Kalau marah-marah lagi harusnya polisi bisa langsung menahan, karena itu sudah ibarat OTT itu ya. Yang saya tidak bisa mengerti, masa hanya gara-gara sidang tertutup dia marah-marah. Karena dia dia tahu melawan Hotman Paris itu berat. Melawan Hotman Paris itu berat katanya ya. Ya demikian rekan-rekan, semoga ini bisa menambah insight kepada rekan-rekan semua. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.